penambahan atau mohon maaf yang menjadi pendalaman dari Hakim Konstitusi ada yang diterima sebelum tanggal 16 gitu. Tapi kami tadi diterima baik dan ini mudah-mudahan menjadi dukungan ya, moral maupun dukungan etik, dukungan semangat, dukungan keadilan dari masyarakat Indonesia melalui Barikade 98. Bang Hengki, mungkin ada alasan nggak ya kenapa dari Barikade 98 baru sekarang memberikan etik ini, kenapa tidak sebelumnya jelas gitu, biar lebih dipertimbangkan? Iya, ini soal timing aja ya, soal waktu. Kan setiap hari selalu ada kan, selama diputuskan tanggal 16 terakhir, tiap hari kan teman-teman pasti ada. Kami berkoordinasi juga dengan teman-teman yang lain. Nah ini hari ini adalah hari di mana pertimbangan-pertimbangan hakim sedang dilakukan di dalam. Nah, kami datang hari ini secara fisik juga supaya meneguhkan dukungan kita tegas kepada mereka agar memutus seadil-adilnya perselisihan PHPU Pilpres 2024. Bang, poin yang ditegaskan dalam surat dari Barikade 98 ini selain memutuskan seadil itu ada lagi nggak sih, atau mungkin terhadap pemohon bagi pemohon terus? Ya, tentu ada catatan-catatan dari kami ya. Catatan misalkan kita ingin hakim konstitusi ya yang Mahkamah Konstitusi RI sendiri lahir karena proses reformasi itu harus dijaga. Proses reformasi dan demokrasi harus dijaga. Tidak boleh dianulir, tidak boleh diganggu oleh semangat misalkan mewujudkan politik dinasti, ya kan? Anak keturunan ya menjadi melanggengkan kekuasaan melalui kekerabatan, itu tidak boleh menurut saya. Dan selanjutnya sekian banyak kesaksian dari para ahli maupun kesaksian di lapangan daripada praktisi pemilu kita kan menyatakan memang banyak sekali effort atau nepotisme yang dilakukan oleh penguasa mengintervensi ya proses jalannya pemenangan salah satu paslon di pemilu Pilpres 2024 ini. Bang, sehingga dalam hari ini mungkin boleh dijelaskan nggak kesimpulannya itu apa sih? Apakah mendukung dari Barikade 98 mendukung PS ulang atau mendiskualifikasi salah satu paslon? Mungkin itunya ada disebutkan. Iya. Aktivis 98 menginginkan proses yang adil. Jadi apapun temuan ya yang dihasilkan oleh pengadilan, kita akan mendukungnya. Kami sih berharap karena memang prosesnya udah jelas-jelas bagi kami itu tidak adil sama sekali, ada kecurangan, ya tentu harus ada pemilihan ulang. Berarti Barikade 98 merekomendasikan majelis hakim untuk mengabulkan permintaan ulang. Itu salah satu kesimpulan diskusi teman-teman seluruh Indonesia ya, untuk kalau memang ditemukan kecurangan, jelas disimpulkan ada kecurangan, kami meminta ada pemilihan umum Pilpres ulang, khususnya Pilpres ulang ya. Thank you, Mas. Terus, ya, thank you, Mas. Tunggu ya.
Irawan. Menyampaikan bahwa saat ini Majelis Hakim Konstitusi Indonesia sudah memasuki fase intensif dan para Majelis Hakim Konstitusi sudah membaca dan menerima serta mempertimbangkan semua yang saya hormati, kami dari Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi, Barikade 98, ya, tetap meneguhkan sikap mengawal demokrasi, menjaga Indonesia. Ya. Jadi sejak awal kami adalah aktivis lintas generasi, ya, didominasi juga oleh teman-teman aktivis 98 yang turut melakukan perubahan di era 98 dengan menumbangkan rezim otoritarianisme Orde Baru. Tentu kami ingin menjaga, ya, agenda-agenda reformasi yang kita ketahui selama ini. Agenda reformasi yang paling sulit ditegakkan sejauh ini adalah memang supremasi hukum. Oleh karena itu, kami harus menjadi sahabat pengadilan. Pada hari ini sikap kami tegas, jelas, ya, menjadi sahabat pengadilan. Karena apa? Kalau tidak ada kecurangan, kalau tidak ada hal yang mengganggu proses demokrasi, prinsip-prinsip tidak dilanggar, tentu tidak ada perselisihan yang hari ini diadili di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Karena ada perselisihan itulah, karena ada kecurangan itulah terjadi perselisihan. Oleh karena itu, siang hari ini kita, ya, mewakili kawan-kawan di seluruh jaringan aktivis 98 tanah air, mewakili mereka semua memberikan dukungan, ya, dukungan tegas kepada para hakim konstitusi untuk bisa memutus perselisihan Pilpres ini seadil-adilnya. Dan saya yakin sikap kenegarawanan para hakim konstitusi kita sangat tegas dan jelas, ya. Kita akan lihat semua nanti pertimbangan-pertimbangan masing-masing, apakah nanti ada dissenting opinion atau tidak. Kita akan lihat semua di tanggal 22 April, hari Senin besok, pengambilan keputusan. Dan saya rasa ini pendidikan politik dan hukum yang baik sekali buat rakyat Indonesia. Karena apa? Apapun yang diputuskan secara hukum itu sifatnya nanti adalah inkrah, ya, bukan soal kalah menang proses demokrasi kita, tapi jangan sampai proses demokrasi kita dicederai oleh semangat busuk, ya, semangat jahat, mencurangi, ya, proses demokrasi yang harusnya fair, harusnya adil, dan harusnya dihargai secara jujur dan adil oleh seluruh kontestan. Ya. Jadi sama seperti teman-teman yang lain, ya, seluruh amicus curiae dari komunitas masyarakat tetap diterima. Jadi secara administrasi diterima. Memang yang menjadi pertimbangan atau mohon maaf yang menjadi pendalaman dari hakim konstitusi ada yang diterima sebelum tanggal 16. Tapi kami tadi diterima baik dan ini mudah-mudahan menjadi dukungan, ya, moral maupun dukungan etik, dukungan semangat, dukungan keadilan dari masyarakat Indonesia melalui Barikade 98. Bang Hengki, mungkin ada alasan nggak ya kenapa dari Barikade 98 baru sekarang memberikan amicus curiae ini, kenapa tidak sebelum 16 ini, biar lebih dipertimbangkan? Iya, ya, ini soal timing aja, ya, soal waktu. Kan setiap hari selalu ada kan, selama diputuskan tanggal 16 terakhir, tiap hari kan teman-teman pasti ada. Kami berkoordinasi juga dengan teman-teman yang lain. Nah, ini hari ini adalah hari di mana pertimbangan-pertimbangan hakim sedang dilakukan di dalam. Nah, kami datang hari ini secara fisik juga supaya meneguhkan dukungan kita tegas kepada mereka agar memutus seadil-adilnya perselisihan PHPU Pilpres 2024. Bang, poin yang ditegaskan dalam amicus curiae dari Barikade 98 ini selain memutuskan seadil-adilnya itu ada lagi nggak sih, atau mungkin terhadap pemohon, bagi pemohon terus? Ya, tentu ada catatan-catatan dari kami, ya. Catatan misalkan kita ingin
hakim konstitusi ya yang Mahkamah Konstitusi RI sendiri lahir karena proses reformasi itu harus dijaga. Proses reformasi dan demokrasi harus dijaga. Tidak boleh dianulir, tidak boleh diganggu oleh semangat misalkan mewujudkan politik dinasti, ya kan? Anak keturunan ya menjadi melanggengkan kekuasaan melalui kekerabatan, itu tidak boleh menurut saya. Dan selanjutnya sekian banyak kesaksian dari para ahli maupun kesaksian di lapangan daripada praktisi pemilu kita kan menyatakan memang banyak sekali effort atau nepotisme yang dilakukan oleh penguasa mengintervensi ya proses jalannya pemenangan salah satu paslon di pemilu Pilpres 2024 ini. Bang, dalam amikus hari ini mungkin boleh dijelaskan nggak kesimpulannya itu apa sih? Apakah mendukung dari balik 98 mendukung PS ulang atau mendiskualifikasi di salah satu paslon? Mungkin begitunya ada disebutkan. Iya. Aktivis 98 menginginkan proses yang adil. Jadi apapun temuan ya yang dihasilkan oleh pengadilan, kita akan mendukungnya. Kami sih berharap karena memang prosesnya udah jelas-jelas bagi kami itu tidak adil sama sekali, ada kecurangan, ya tentu harus ada pemilihan ulang. Berarti Barikade 98 merekomendasikan majelis hakim untuk mengabulkan permintaan terakhir. Itu salah satu kesimpulan diskusi teman-teman seluruh Indonesia ya, untuk kalau memang ditemukan kecurangan, jelas disimpulkan ada kecurangan, kami meminta ada pemilihan umum Pilpres ulang, khusus Pilpres ulang. Thank you, Mas. Yuk, terima kasih.